Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Akhlani Wicaksana dengan nomor induk mahasiswa 858497766 dari UPWJJ UT Samarinda. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi sebagai fondasi utama filsafat ilmu. Nah, saya akan mempresentasikan tugas filsafat ilmu saya. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian ontologi. Ontologi adalah sebuah ilmu yang membahas apa yang dipelajari dalam ilmu tersebut. Nah, menjawab pertanyaan kita ini sedang memprediksi apa, kita sedang belajar apa, kita sedang mengkaji apa, kita sedang meneliti apa. Nah, ini adalah ontologi, yaitu fokus pada objek atau isi pembahasan. Maka kita akan menanyakan, kita ini sedang ngapain sih melakukan penelitian ini? Nah, itu adalah ontologi. Contoh ontologi, semisal dalam ilmu seni budaya, itu kita fokusnya kita sedang ngapain sih belajar seni budaya untuk mempelajari keberagaman seni budaya semisal yang ada di Indonesia. Yang kedua, pelajaran kimia. Kimia kita belajar apa sih? Ternyata kimia mempelajari tentang reaksi-reaksi zat-zat tertentu. Lalu dalam pembelajaran pendidikan atau PGSD sendiri, yaitu membahas tentang proses belajar dan mengajar antara guru dan siswa. Lanjut yang kedua yaitu epistemologi. Epistemologi ini membahas tentang cara mendapatkan ilmu, yaitu menjawab pertanyaan bagaimana sih cara mengetahuinya. Kalau tadi ontologi kita membahas apa yang sedang kita pelajari, sedangkan kalau epistemologi itu membahas tentang bagaimana sih cara kita untuk mengetahuinya. Nah, fokus pada metode dan kebenaran ilmu. Oke, contoh epistemologi, yaitu yang pertama observasi atau pengamatan, melakukan pengamatan pada suatu benda tertentu, pada suatu ilmu tertentu untuk bisa mengetahuinya. Yang kedua, melakukan percobaan atau eksperimen agar kita tahu dampak apa yang kita lakukan setelah eksperimen tersebut. Yang ketiga, melakukan wawancara atau penelitian. Nah, untuk kita mengetahui lebih banyak informasi lagi, kita perlu melakukan penelitian atau wawancara kepada narasumber ataupun orang-orang sekitar. Yang keempat, melakukan analisis data. Analisis data tentu sangat berpengaruh kepada semisal pada proposal atau pada ilmu tertentu karena mempengaruhi validnya sebuah data. Baik, yang ketiga kita akan membahas tentang aksiologi. Aksiologi membahas tentang manfaat dan tujuan ilmu, menjawab pertanyaan untuk apa ilmu digunakan, dan berfokus pada nilai dan etika penggunaan ilmu. Contoh aksiologi semisal dalam zaman digital sekarang kita memerlukan namanya teknologi komunikasi atau handphone. Nah, handphone ini bisa berdampak negatif ataupun positif. Nah, dalam aksiologi kita membahas tentang untuk apa sih misalnya teknologi ini digunakan. Nah, semisal digunakan untuk kebaikan, maka dia akan berdampak positif. Tetapi jika dilakukan atau digunakan dengan hal-hal yang berbau negatif, maka dia akan membawa kita ke pengaruh yang negatif. Yang kedua, menggunakan internet dengan bijak. Nah, internet itu bisa digunakan dengan berbagai keperluan ya di zaman sekarang. Nah, pemerintah itu telah mengeluarkan bahwa anak-anak di bawah umur tidak boleh menggunakan yang namanya sosial media karena belum bijak dalam menggunakannya dan harus dipantau oleh orang tua. Nah, internet bisa digunakan untuk penelitian, itu termasuk ilmu itu digunakan untuk apa atau tujuan ilmu itu untuk apa. Nah, ini membahas tentang manfaat dan tujuan ilmu, dan ilmu harus digunakan untuk hal-hal yang positif atau hal-hal yang membawa kita ke bawah perubahan, kepada kebaikan dan upgrading diri. Lanjut, kalau begitu apa sih keterkaitan antara ketiga fondasi ilmu tersebut, antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi? Yang pertama, ontologi. Ontologi membahas apa yang sedang kita pelajari. Yang kedua, epistemologi, bagaimana cara kita mengetahuinya. Yang ketiga, aksiologi, untuk apa ilmu ini digunakan. Semua ini berhubungan dengan ilmu dan
sangat penting sekali untuk kita pelajari, karena tiga-tiganya ini adalah fondasi ilmu dan tidak ada boleh yang kurang, atau maksudnya tidak boleh ada yang terskip. Maksudnya tiga unsur ini sangat penting dalam kita melakukan penelitian, baik wawancara. Karena apa? Karena yang pertama, ontologi membahas apa sih yang kita pelajari atau apa yang sedang kita teliti. Yang kedua, epistemologi, bagaimana kita mengetahuinya dengan kita melakukan penelitian, wawancara, dan lain-lainnya, atau analisis data. Dan sedangkan aksiologi itu membahas manfaat dan tujuan dari sebuah ilmu. Nah, semua tiga ini sangat berhubungan dalam fondasi ilmu. Nah, semisal contohnya dalam dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan, kita mau menganalisa data siswa, mau menganalisa di mana siswa kurang paham terhadap materi yang diajarkan, kita memerlukan tiga fondasi ilmu ini, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, dari sisi ontologi, yang dibahas adalah problem belajar siswa. Kira-kira siswa ini kurang paham karena apa? Seperti itu kalau di ontologi. Lanjut kita ke epistemologi. Dari sisi epistemologi, kita mencari tahu lewat pengamatan, tanya jawab, dan penelitian. Mungkin kita sounding ke wali murid atau kita sounding ke guru mapel untuk mengetahui problem belajar siswa. Yang ketiga, dari sisi aksiologi. Aksiologi adalah hasilnya dipakai supaya guru bisa memperbaiki cara mengajar, fokus pada hal-hal positif dan manfaat juga tujuan ilmu. Kesimpulan, ilmu itu tidak hanya dipelajari isinya, tetapi juga dilakukan. Berarti harus ada namanya aksiologi. Untuk apa ilmu ini digunakan, apa manfaat dan tujuan ilmu ini. Yang kedua, ada proses untuk mendapatkannya. Dengan menggunakan epistemologi, bagaimana cara kita mengetahuinya, maka kita akan tahu, oh ternyata begini caranya, oh ternyata begitu caranya. Itu adalah ada proses untuk mendapatkannya. Semisal apa? Melakukan penelitian, wawancara, analisa data, dan lain-lain. Lanjut, ketiganya ini saling melengkapi dalam filsafat ilmu yang sudah saya jelaskan tadi. Tiga-tiganya berperan penting karena yang pertama, kita harus tahu dulu apa yang akan kita kaji, apa pokok dari yang kita akan kaji. Yang kedua, epistemologi itu membahas tentang bagaimana sih kita cara mengetahuinya. Nah, dengan melakukan epistemologi, kita akan melakukan yang namanya observasi, eksperimen, wawancara, dan analisa data. Yang ketiga, ketika kita melakukan aksiologi, yaitu adalah fokus pada apa sih manfaat dan tujuan ilmu ini, maka kita akan mengetahui ternyata manfaatnya untuk ini, manfaatnya untuk ini, maka kita bisa membuatkan kesimpulan seperti itu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.